Ruas jalan putus karena banjir, alat berat dikerahkan. Cek dapur MBG, Pangdam IM pastikan menu MBG aman dikonsumsi. Teknologi tepat guna ubah umbi janeng jadi produk unggulan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Kompas Aceh, hadir ngabrang informasi penting dan menarik bagi ibu kota maupun daerah. Bersama saya Rizka Devina, Kompas Aceh selengkapnya, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Ruas jalan utama antar desa di Kecamatan Berebo, Kabupaten Aceh Barat putus akibat diterjang banjir setelah diguyur hujan sejak Jumat malam. Akibatnya akses transportasi warga terganggu karena harus menggunakan jalan alternatif dengan jarak tempuh yang lebih jauh saat menuju ke pusat kota Kabupaten Aceh Barat. Untuk melakukan pembersihan dan penanganan sementara ruas jalan yang putus akibat diterjang banjir, Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat telah menurunkan tim dan alat berat ke lokasi. Penanganan tanggap darurat pada ruas jalan utama antar desa ini dengan pemasangan batang kelapa sehingga dapat kembali dilalui oleh warga, baik dengan menggunakan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Pasalnya, akibat jalan putus, warga dari beberapa desa terpaksa harus memutar hingga 8 km. Dari yang biasanya hanya 6 km untuk dapat menuju ke pusat kota. Alat berat sudah kita turunkan, sekarang sedang kita bentuk dudukan untuk pondasi supaya air bisa mengalir lebih cepat. Lebarnya kita sesuaikan dengan kondisi existing lapangan. Kemudian sekarang kita juga lagi mencari pohon kelapa dulu untuk penanganan jembatan sementara sehingga masyarakat bisa lalui. Insya Allah sesuai arahan Pak Bupati hari ini mudah-mudahan masyarakat sudah bisa melalui jalur jalan ini. Ke depan dalam jangka panjang, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati, pasca pertemuan kita dengan Pak Menteri, insya Allah ada dana impresiran daerah sebesar 20,8 miliar dengan penanganan mulai dari depan terminal tipe A sampai dengan Mata I, kurang lebih 4 kilo. Untuk program penanganan jangka panjang, lokasi jalan putus ini pemerintah Aceh Barat berencana akan membangun ulang jalan dengan dukungan dana pusat senilai 20,8 miliar rupiah dengan panjang ruas jalan sekitar 4 km. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Aceh Barat. Sementara itu, saudara, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat sejak Jumat petang telah mengakibatkan beberapa titik ruas jalan dan pemukiman warga tergenang banjir sehingga aktivitas warga terganggu. Sejumlah titik ruas jalan di pusat kota Kabupaten Aceh Barat tergenang banjir dengan ketinggian hingga 50 cm. Namun genangan akan cepat berangsur surut saat hujan reda. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini juga telah rendam pemukiman warga di Kecamatan Johan Pahlawan dan Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BLBD setempat terus melakukan pemantauan di sejumlah titik rawan banjir serta menyiagakan personel untuk mengantisipasi bila terjadi hujan susulan. Hujan lebat intensitas tinggi yang terjadi kemarin sore, kita mengidentifikasi ada 2 wilayah kecamatan yang memang terdampak dengan hujan tersebut, itu di wilayah Johan Pahlawan dan Merebo. Untuk sementara ini di 2 wilayah itu ketinggian air memang pertama di saat kejadian itu hampir mencapai 40 cm dan 40 sampai 50 cm. Namun saat ini memang rata-rata air sudah mulai surut. Namun kalau seandainya memang hujan ini masih terjadi, ini yang kita khawatirkan karena tipe banjir yang dialami masyarakat saat ini adalah tipe banjir genangan. Memang karena faktor hujan yang sangat lebat, bukan karena luapan sungai. BPBD Aceh Barat mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta menjaga keselamatan diri dan keluarga. Mengingat curah hujan dengan intensitas tinggi masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Aceh Barat.
Informasi lainnya, Saudara Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Joko Hadi Susilo memastikan makanan bergizi gratis yang diproduksi dari Dapur Sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Puskop Kartika Iskandar Muda aman dikonsumsi. Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Joko Hadi Susilo meninjau langsung dapur MBG yang dikelola Puskop Kartika Iskandar Muda. Pangdam memastikan seluruh proses pengolahan makanan sehat itu dilakukan sesuai standar kebersihan, higienitas, dan keamanan pangan. Pangdam meminta agar pengawasan kualitas makanan atau quality control dilakukan dengan penerapan food security yang kuat. Kata Pangdam, pengecekan makanan MBG dilakukan setiap hari dengan pengujian untuk mengidentifikasi tidak adanya zat berbahaya atau kontaminan dalam menu MBG sebelum makanan itu didistribusikan ke sekolah atau penerima manfaat lain seperti ibu hamil dan menyusui di posyandu-posyandu. Pengawasan ini melibatkan tim dokter dari Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda dan dari Badan Gizi Nasional serta mitra lainnya. Jadi kita sudah melaksanakan food security, ada 4 jenis yang kita laksanakan tes tersebut. Itu untuk menghindari dari bahan nitrit, kemudian juga ada arsenik, kemudian juga ada formalin, dan juga sianida. Harapan ini dengan kita melaksanakan pengetesan terlebih dahulu, kita ingin meyakinkan bahwa makanan bergizi, makanan bergratis ini dapat dengan sehat diterima oleh seluruh penerima manfaat yang ada di sekitar wilayah dapur sehatnya Kodam Iskandar Muda. Dapur SPPG Puskopat Kartika Iskandar Muda mampu menyediakan 3.006 porsi makanan setiap hari yang didistribusikan kepada siswa PAUD hingga SMA, hingga balita dan ibu hamil di posyandu yang ada di sekitar sentra pelayanan pemenuhan gizi di wilayah Nesu, Banda Aceh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG di Banda Aceh terus menunjukkan hasil positif. Pemerintah kota memastikan hingga saat ini pelaksanaannya berjalan lancar tanpa adanya laporan keracunan maupun gangguan kesehatan dari para peserta didik. Program MBG di Banda Aceh berjalan lancar. Hal tersebut diungkap oleh Wali Kota Banda Aceh saat meninjau pangan murah Kota Banda Aceh. Saat ini program MBG hampir merata ke seluruh sekolah di Banda Aceh. Para orang tua dan sekolah juga memberikan respon positif terkait menu yang disajikan untuk MBG di Banda Aceh. Para siswa juga antusias menikmati makanan tersebut. Program MBG berjalan dengan baik, ya, lancar, dan koordinasi kita, pengawasan kita terus kita lakukan baik turun langsung maupun koordinasi dengan Forkompimda kita, terutama dengan Pak Dandim dan sebagainya. Pak Sekda intens dengan melakukan pengawasan juga, dan kami juga turun, Pak Wakil beberapa waktu lalu juga ikut turun melihat, memantau. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bagi terutama untuk kesehatan anak-anak kita di sekolah. Di Banda Aceh sendiri, Bu, sejauh ini ada laporan, Bu, keracunan ataupun keluhan dari orang tua? Sejauh ini nggak ada laporan apapun, semua berjalan dengan cukup baik. Ini jangkauan yang masih belum tersebar secara lebih menyeluruh. Namun pihak sekolah maupun orang tua diminta untuk melapor jika menemukan adanya hal-hal mencurigakan di menu MBG, seperti rasa yang berubah atau bau yang tak sedap, untuk mencegah terjadinya keracunan seperti di daerah-daerah lain. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, setelah jeda berikut ini Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Kasus HIV meningkat signifikan di Banda Aceh. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, Universitas Syah Kuala atau USK menggelar simulasi penyelamatan dari bencana gempa. Uniknya, kegiatan tersebut turut melibatkan tim UKM pecinta alam untuk mengevakuasi korban.
Dalam simulasi penyelamatan dini terjadinya bencana yang digelar di kantor Pusat Administrasi Universitas Syah Kuala Banda Aceh, melibatkan puluhan siswa dan sivitas akademika termasuk rektor kampus tersebut. Di mana dalam adegannya, selain adanya kebakaran gedung setelah terjadinya gempa dan menyelamatkan berkas-berkas berharga milik mahasiswa, ada adegan berbahaya yang dilakukan para mahasiswa pecinta alam dalam melakukan evakuasi korban yang terjebak di dalam gedung. 2 orang dari tim Lauser, perempuan dan laki-laki, berhasil menurunkan korban dengan selamat dari atas gedung dengan menggunakan tali, kemudian dibawa oleh tim medis. Kita lakukan yang kali ini dalam rangka milad USK yang ke-65 ya. Tujuan utamanya sebenarnya untuk menjaga awareness kita ya kan. Kalau misalnya terjadi kebakaran, adanya api, apa yang harus kita lakukan bersama ya. Masing-masing kan nanti kita udah atur ya. Karena kita akan ada juga satgas untuk menangani hal-hal seperti ini ya. Ini memang tujuan kita tidak hanya untuk kita ya. Kalau ada bencana tempat lain, kita makanya ada salah satu itu Fastana ya. Fastana ini tempat mahasiswa untuk belajar, kemudian juga untuk membantu di internal dan juga untuk masyarakat ya. Selain itu, kegiatan ini selain untuk mengasah kemampuan mahasiswa, juga sebagai bekal jika nantinya mereka dibutuhkan untuk terjun langsung ke lapangan memberikan pertolongan kepada masyarakat. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, pemerintah Kota Banda Aceh menggelar pangan murah di halaman kantor Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan. Program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Warga antusias datang ke lokasi mulai pukul 8 pagi untuk mendapatkan sembako murah. Adapun sembako yang bisa diperoleh warga dengan harga terjangkau mulai dari beras, telur, gula, hingga minyak goreng. Untuk mendapatkan sembako murah khusus warga Banda Aceh, cukup membawa KTP dan akan diberikan kupon serta nomor antrian untuk mendapatkan sembako. Bahan pokok yang ditawarkan antara lain beras premium seharga Rp138.000 per 10 kg, gula pasir 2 kg seharga Rp30.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp32.000, dan telur ayam seharga Rp45.000 per papan atau 30 butir. Ya, sebetulnya intinya adalah membantu masyarakat dari beban harga yang mungkin hari ini kan ada kenaikan-kenaikan yang terjadi, katakanlah misalnya ada pangan seperti cabai di pasar mahal. Jadi untuk menjaga inflasi kota, Banda Aceh banyak program yang kita lakukan, termasuk kemarin bagaimana membangun kesadaran untuk bisa menanam pangan di rumahnya seperti bawang, cabai, hal-hal yang relatif tinggi harganya. Dan kemudian juga hari ini kita menggelar pasar murah. Pasar murah juga ini untuk menekan angka inflasi Kota Banda Aceh. Potongan atau subsidi harga yang diberikan oleh pemerintah mencapai Rp50.000. Hal ini dianggap sebagai upaya membantu masyarakat di tengah sebagian besar harga sembako di pasaran sedang naik. Pangan murah ini akan dilaksanakan di beberapa titik di Kota Banda Aceh hingga tanggal 21 mendatang. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, saudara, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menemukan 90 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh. Setiap tahun jumlah penderita HIV meningkat. Penderita terbanyak laki-laki dan 70% penyebabnya karena hubungan seksual sesama jenis. Sejak pertama kali ditemukan tahun 2008, kasus HIV/AIDS di Banda Aceh menunjukkan tren peningkatan. Secara akumulatif, tercatat ada 857 kasus dari 2008 hingga September 2025 ini. Pada tahun 2023 ada 116 kasus, tahun 2024 meningkat lagi sebanyak 155 kasus, dan hingga September 2025 jumlah kasus yang terlapor sudah berjumlah 90 kasus. 70% penyebab terbesar kasus HIV di Banda Aceh ini disebabkan hubungan laki-laki sesama jenis atau homoseksual. Masih di usia produktif 20 hingga 30 tahun, lelaki remaja, mahasiswa, dan pekerja swasta. Dari hasil wawancara dengan penderita, mereka terlibat hubungan seksual sesaat, baik ada transaksi keuangan atau suka sama suka melalui aplikasi kencan daring. Penularannya lebih banyak dikarenakan faktor resiko hubungan laki-laki seks dengan laki-laki. Biasa kalau kita sebut dengan homoseksual lah. Berapa persen tuh? Nah, sekitar 70-an% lebih.
tapi ada juga ya karena yang lainnya ya. Tapi kalau karena narkoba, akhir-akhir ini kita tidak menemukan akibat narkoba, terutama penasun ya, pengguna jarum suntik. Usia mereka rata-rata? Kalau terkait usia, ini memang usianya rata-rata usia produktif ya, antara 20 sampai 30 tahun. Ya sebagian besar memang ya remaja mahasiswa dan pekerja swasta lah. 21 layanan kesehatan baik itu di rumah sakit negeri dan swasta, klinik maupun puskesmas bisa diakses oleh masyarakat untuk melakukan screening, penegakan diagnosa dan pengobatan kasus HIV/AIDS. Pemerintah juga melakukan sosialisasi langsung dengan melakukan screening langsung bagi yang mau dan melakukan jejaring kemitraan dengan layanan kesehatan swasta lain. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, Saudara, memperingati HUT ke-61 Partai Golkar Aceh melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, menggelar kegiatan sosial sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Momen HUT kali ini juga menegaskan kembali komitmen partai berlambang pohon beringin itu untuk terus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Mu'alim dan Devat. Momen HUT ke-61 Partai Golkar Aceh berziarah ke Taman Makam Pahlawan di Banda Aceh. Ziarah ini sebagai refleksi penghormatan kepada jasa para pahlawan, termasuk pada tokoh-tokoh Partai Golkar. Kegiatan disusul dengan zikir dan peringatan Maulid Nabi, serta aksi donor darah di halaman kantor DPD 1 Partai Golkar Aceh. Ada juga penyerahan santunan kepada 61 anak yatim. Ketua DPD 1 Partai Golkar, TM Nurlif, menyampaikan HUT partai menjadi momen introspeksi dan memperbaiki diri, serta menjadi partai terbuka baik kritik maupun masukan dari masyarakat. Partai berlambang pohon beringin itu juga berkomitmen mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo dan pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Mu'alim. Ini dalam rangka memperkuat silaturahim, dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah, sekaligus menegaskan bahwa Golkar ini milik rakyat. Suara rakyat, suara Golkar. Dan kami punya komitmen untuk mendukung program Astacita pemerintah Prabowo dan mendukung penuh seluruh program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dipimpin oleh Mu'alim atau Pak Uda Kirmana. Kami komit untuk itu. Dan kami merasa bahwa hari ulang tahun ini juga mempererat hubungan kami dengan rakyat. Dan kami mendukung pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk membangun negeri. HUT Partai Golkar ke-61 turut dihadiri oleh Wali Nangro Aceh, para pimpinan Partai Golkar, perwakilan dari partai lain, sesepuh Partai Golkar, anggota DPRA dan DPRK dari fraksi Partai Golkar, hingga kader dan masyarakat yang ikut merayakan HUT Partai Golkar ke-61. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, setelah jeda berikut ini Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Cakupan imunisasi di Banda Aceh masih di bawah 10%. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, di tengah upaya menjaga ketahanan pangan lokal, warga Aceh Besar punya cara unik untuk bertahan. Sebuah umbi liar yang dulunya hanya dikenal sebagai makanan masa panceklik, kini justru berubah menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Inilah kisah umbi janeng, pangan alternatif khas Aceh yang kini naik kelas berkat sentuhan teknologi tepat guna. Liputan ini merupakan bagian dari beasiswa Journalist Fellowship and Mentorship Program for Sustainable Food System 2025 yang didukung oleh Koalisi Sistem Pangan Lestari KSPL bekerjasama dengan AJI Jakarta. Nasruna dan Kamisna, kakak beradik warga Desa Riting, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, saban hari mencari ubi janeng atau ubi hutan sebagai sumber utama mata pencariannya. Janeng adalah jenis umbi-umbian lokal yang banyak tumbuh di kawasan itu. Mereka generasi ketiga yang mampu mengolah buah janeng menjadi bahan makanan pengganti nasi untuk keluarganya.
Sejak dulu, warga di desa itu menjadikan janeng sebagai pangan alternatif pengganti beras, terutama saat masa paceklik hingga masa konflik yang mendera warga Aceh 30 tahun silam. Bagi Nasruna, mencari ubi janeng tergolong mudah, sebab janeng tumbuh liar di hutan. Janeng biasanya bisa dipanen setiap 6 bulan sekali dalam jumlah banyak. Agar janeng ini tetap tumbuh, saat ini warga desa Riting juga mulai membudidayakan janeng dan menanam bibitnya di kebun atau di pekarangan rumah mereka. Umbi ini biasanya dikenal sebagai umbi gadung di Jawa, serta berbagai nama lokal lainnya di berbagai daerah Indonesia. Sementara nama latin tanaman ini adalah Dioscorea hispida. Janeng ini termasuk jenis umbi yang beracun. Dalam satu hari kita cari ada nanti ada guni 3 guni tuh kayak gitu, 5 guni sampai dah siap 1 karung. Melihat potensi ini, tim program pengabdian masyarakat kolaborasi Indonesia atau PMKI dari 3 universitas ternama di Sumatera, yaitu Universitas Siak Kuala, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Andalas Sumatera Barat, membina petani di sana agar bisa meningkatkan nilai tambah pada janeng. Dulu nggak ada mesin, kita pakai tangan, pakai pisau. Sekarang kan udah ada mesin. Kita udah pakai mesin, udah gampang buatnya. Dulu susah buatnya, sekarang udah gampang. Sejak adanya rumah produksi dan bantuan mesin teknologi tepat guna, petani kini berhasil mengolah janeng menjadi aneka produk olahan makanan. Padahal dulunya mereka mengolah janeng dengan cara tradisional seperti merendam janeng yang sudah dicacah dengan garam selama 24 jam, kemudian dicuci berulang kali di sungai dengan air mengalir selama beberapa jam, dan dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Dulu nggak buat apa-apa, kerabe itu aja. Dulu sekarang kan dibina sama mahasiswi Uncia. Dijelaskan kayak mana prosesnya, kami ikuti, kami buat. Ada keripik rasa balado, ada keripik rasa jagung, ada keripik original, ada keripik jagung, keripik original sama keripik balado, ada kuih cakar ayam sama kembang goyang. Kini mereka cukup menggunakan waktu sekitar 5 jam untuk mengolah janeng. Mulai dari mengupas kulit, mencacah janeng, serta membuang kadar racun janeng dengan mesin yang diberikan oleh tim PMKI. Mesin pembuang racun ini cara kerjanya mirip seperti mesin cuci, sehingga janeng terus dicuci dengan air yang terus mengalir. Kemudian ada juga mesin penggiling tepung janeng dan alat pengering janeng agar lebih higienis. Biasanya cacahan janeng yang sudah kering dibuat menjadi keripik, kue ceker, dan kerabe janeng. Sementara tepungnya bisa diolah menjadi bolu atau kue kering lainnya yang bernilai ekonomis. Dengan adanya alat TTG pertanian ini, warga bisa menghemat waktu dan biaya produksi untuk mengolah janeng menjadi aneka produk makanan. Janeng ini memang potensi sekali untuk dikembangkan karena dia memiliki keunggulan. Keunggulannya yang pertama, tanaman ini atau tumbuhan ini ya, dia tidak memerlukan biaya operasional yang tinggi untuk memproduksinya. Jadi janeng ini dia bisa diproduksi tanpa perlu teknologi yang begitu tinggi. Dia tidak perlu tanah yang terlalu subur. Jadi dia di tanah-tanah marginal masih mungkin untuk dibudidayakan dan tidak memerlukan modal yang besar lah gitu ya. Dan yang paling bagusnya itu adalah tanaman ini dia tidak punya musuh alami, sehingga dia akan terbebas dari hama atau penyakit gitu ya. Sementara itu ternyata janeng memiliki kandungan karbohidrat kompleks, bebas gluten, serta memiliki indeks glikemik rendah, sehingga sangat cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes sebagai pengganti alternatif nasi putih. Kalau seandainya kita ingin memanfaatkan janeng sebagai pengganti nasi ya, kita harus mengukur misalnya kadarnya 80-100 gram per kali makan. Ya, buah janeng tersebut bisa, memang agak sulit, gampangnya 1 kepal aja lah. Ya, 1 kepal yang sudah diolah kita makan untuk konsumsi sebagai pengganti nasi ya, bukan additional. Ya, bukan sebagai penambah nasi tapi pengganti nasi. Jadi karbo kompleks dan karbonnya ada penggantinya. Selain janeng kan ada jagung, ada ubi, itu sebagai pengganti nasi. Tentu kita harus sosialisasikan. Walaupun dulu orang tua kita memiliki keahlian, hampir semua orang tua kita memiliki keahlian mengolah buah janeng, tapi kan
pernah terlupakan. Nah, ini kita harus sosialisasikan bagaimana mengolah buah janeng ini menjadi panganan lokal dengan aman dan bermanfaat bagi tubuh kita dan juga bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. Menurut Iflan, masyarakat bisa mengkonsumsi makanan olahan pertama dari janeng sekitar 80 hingga 100 gram per sekali makan dalam sehari atau sekepal tangan sebagai pengganti nasi. Selain itu, karena memiliki serat tinggi, janeng diyakini mampu membantu menurunkan kadar kolesterol atau lemak jahat dalam tubuh. Janeng juga tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga tempat tumbuhnya bakteri baik dalam tubuh. Kepala Desa Riting juga mulai menghimbau masyarakat untuk mulai membudidaya janeng, serta memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah untuk ditanami janeng. Sebab jika janeng nantinya dijadikan sumber pangan lokal, maka banyak masyarakat yang akan mengincar janeng sebagai bahan baku pangan berkelanjutan. Rata-rata di Desa Riting ini petani janeng semua, Bu. Kadang nanti kan waktu turun ke sawah, kita turun ke sawah dan habis panen, terus kita mengolah janeng ini, Bu. Di samping untuk membantu pendapatan keluarga. Janeng itu cepat kali tumbuhnya. Kita lempar aja di hutan-hutan, dah tumbuh. Masa panennya sekitar 4 atau 5 bulan. Habis masa itu sampai 6 bulan tuh nggak bisa lagi, masa gugur. Diharapkan janeng ini bisa menjadi pangan alternatif untuk menjaga ketahanan pangan seperti beras porang dari Pulau Jawa. Bahkan pemerintah Aceh juga mendukung janeng sebagai pangan alternatif lewat program pemberdayaan petani janeng maupun wacana pembangunan rumah produksi janeng di beberapa kabupaten kota se-Aceh. Sementara itu pihak kampus juga akan terus membina agar produksi janeng ini mampu bertahan dan bisa berinovasi sehingga bisa bernilai ekonomis dan menambah pendapatan warga. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Besar. Informasi lainnya, Saudara, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bersama UNICEF dan sejumlah pemangku kepentingan menyoroti rendahnya capaian imunisasi anak sekolah. Rendahnya izin dari orang tua menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah tahun ini. Padahal target yang ingin dicapai mencapai 90%. Bulan imunisasi anak sekolah yang digelar Agustus lalu didapati cakupan imunisasi di Banda Aceh masih di bawah angka 10%. Padahal target yang ingin dicapai 90%. Disebutkan tantangan paling besar ada pada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya divaksinasi, walau guru, pihak puskesmas dan pemangku kepentingan lainnya sudah melakukan edukasi pada orang tua soal pentingnya imunisasi ini. Bulan imunisasi anak sekolah akan kembali digelar pada November nanti. Untuk meningkatkan cakupan imunisasi pada periode kedua ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lain akan giat melakukan edukasi dan meminta pada orang tua untuk mengizinkan anaknya divaksin untuk mencegah penyakit menular yang kasusnya masih ditemukan di Banda Aceh, seperti campak dan tuberkulosis. Nah, yang jadi persoalan hari ini adalah di mana memang guru sudah melakukan edukasi, sudah menyampaikan bagaimana pentingnya akan imunisasi ini, pemberian vaksin kepada murid-murid, kepada anak-anak kita. Kan tetapi yang jadi persoalan hari ini adalah di saat orang tua murid mengatakan atau wali murid mengatakan tidak mengizinkan. Nah, ini sehingga program ini akhirnya memang tidak berjalan secara maksimal. Jadi dibutuhkan betul-betul bagaimana hari ini kita melakukan sosialisasi, kita mengedukasi khususnya adalah orang tua murid. Sementara UNICEF mencatat ada banyak kendala rendahnya cakupan imunisasi, di antaranya kekhawatiran orang tua dan hoax soal imunisasi. UNICEF berharap ada kebijakan dari pemerintah dan lebih serius karena ancaman soal masa depan anak-anak agar terbebas dari penyakit menular. Karena penyakit campak, rubella, difteri, dan pertusis masih menjadi penyebab kecacatan dan kematian anak setiap tahun yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Dampak panjang dari imunisasi yang rendah di Aceh ini salah satunya adalah mungkin nanti banyak kasus-kasus anak yang menderita komplikasi akibat penyakit, bisa cacat. Kita punya 3 kasus polio tahun 2022 sampai 2023 yang lumpuh permanen.
pastinya kita tidak ingin hal ini terjadi lagi ke depannya. Dan harapannya memang selain political will juga ada implementasi dari apa yang sudah dikeluarkan kebijakan. Misalnya kita punya pergub imunisasi, implementasinya harusnya itu dilakukan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing SKPA. Berbagai regulasi juga sudah dibuat pemerintah dan berbagai usulan kebijakan untuk menaikkan cakupan imunisasi ini. Termasuk usulan regulasi baru yang menjadikan sertifikat vaksin imunisasi sebagai tiket masuk sekolah di Banda Aceh. Musajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, ratusan pesepeda dari berbagai komunitas mengikuti ajang silaturahmi dan goes bersama yang digelar di kawasan Matai, Aceh Besar. Kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas sepeda Gobar 1630 ini menjadi wadah untuk mempererat persatuan antar pecinta olahraga sepeda, sekaligus menikmati rute menantang di perbukitan Denong, Aceh Besar. Para pesepeda tersebut memulai start di Ketapang, Darul Imarah, Aceh Besar dan akan menuju sejumlah titik rute sebelum finish di belakang Raider Matai. Puluhan peserta antusias mengikuti ajang silaturahmi antar komunitas pesepeda tersebut. Para peserta mulai berkumpul pada jam 7 pagi sebelum dilepas oleh Ketua Gobar 1630. Peserta baik laki-laki dan perempuan antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilakukan rutin untuk menjaga hubungan antar komunitas sepeda di Aceh. Dalam rangka Gobar bareng yang di bawah naungan NTBK ya. Berapa peserta Bang yang mengikuti hari ini? Lebih kurang hampir 100 orang dari 17 komunitas. Ini treknya kemana aja Bang? Rutenya di belakang Raider, naik gunung Denong, kemudian di belakang di daerah Galiansi. Oke. Nah, ini ajang silaturahmi atau apa di Bang depan ya? Ajang silaturahmi, perkumpulan antara sesama goesir. Para komunitas lain yang ingin bergabung juga dipersilahkan. Ajang ini merupakan ajang silaturahmi, bukan ajang untuk mencari pemenang. Syahril, Kompas TV, Aceh Besar. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda bisa menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen, terpercaya. Saya Rizka Devi, mewakili tim redaksi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.